Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahmed Media. Baik, sebelum kita membahas topik kita pada hari ini, lebih baik kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehingga kita sendiri Allah nyatakan tak sanggup untuk menghitung nikmat Allah, dan Allah menganjurkan kita sebagai hamba Allah agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah peringatkan kepada kita, jikalau kita bersyukur maka nikmatnya akan kita tambah, dan apabila kita kufur maka azab Allah amatlah pedih. Kemudian selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada seorang pemuda revolusi dunia yang merubah peradaban dunia dari alam yang jahiliyah, alam yang penuh dengan kemaksiatan, alam yang penuh dengan hukum rimba, alam yang begitu kita bilang yang sangat tidak manusiawi, kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, alam yang terang benderang, sehingga kita dapat merasakan kedamaian hidup, akhlak yang mulia, yaitu seperti akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW diutus ke permukaan bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia, sebagaimana sabda beliau, innama mu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke permukaan bumi ini ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 4 golongan wanita yang dijamin masuk surga. Menurut Rasulullah SAW mengucapkan dalam sabdanya, yaitu ada 4 wanita yang masuk surga. Yang pertama ialah Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Fatimah binti Muhammad SAW. Yang ketiga Maryam binti Imran. Yang keempat ialah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Jadi keempat wanita ini ialah wanita penghuni syurga, dan mereka nantinya akan menjadi pemimpin dari para wanita. Siapa lagi kemudian yang akan menjadi penghuni syurga? Wanita yang 4 ini mereka tidak pernah mengumbar aurat, tidak pernah menggosipin orang, tidak pernah berjoget-joget, tidak pernah memfitnah, tidak pernah berzina, tidak pernah selingkuh, tidak pernah mengupload video ke media sosial. 4 wanita yang disebutkan oleh Nabi ini adalah wanita yang sangat mulia, wanita yang sangat menjaga kehormatannya, wanita yang taat kepada suaminya, wanita yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Wahai para wanita, jagalah kehormatanmu, jagalah dirimu. Jikalau engkau ingin berbuat maksiat, ingatlah siapa yang akan ditarik ke api neraka terlebih dahulu. Ketika engkau ingin berbuat maksiat, ketika engkau belum menikah, maka ayahmu yang akan menanggung dosamu. Ketika engkau setelah menikah, maka suamimu telah menanggung dosamu. Jikalau engkau berbuat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada wanita tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 wanita itu ialah wanita yang suci. Seperti Khadijah binti Khuwailid, kita sendiri semua tahu bahwa beliau adalah istri Rasulullah SAW. Wanita pertama yang masuk Islam, wanita yang memperjuangkan dengan harta, darah dan nyawanya sekalipun untuk Rasulullah SAW demi berdakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga tahu Fatimah binti Muhammad, itu adalah anak Rasulullah SAW. Ibadallah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Maryam binti Imran, yaitu tak lain ialah ibunda dari Nabi yang mulia Isa Al-Masih. Dia adalah wanita yang suci, yang dijaga kehormatannya, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tetapi Allah tiup ruh ke dalam perutnya sehingga kun fayakun, maka lahirlah Isa Al-Masih. Kemudian yang keempat ialah Asiyah binti Muzahim, ialah istri Fir'aun yang menjaga dan membesarkan Musa alaihissalam, dan dia juga menjaga imannya sehingga dia selalu menjaga dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dia hidup di lingkungan Fir'aun. Wahai wanita penghuni syurga, janganlah engkau mengumbar aurat, bermaksiat, joget-joget di media sosial sehingga bukan 1 orang, 2 orang yang melihat itu, tetapi seluruh dunia menikmati itu, maka dosamu akan menjadi dosa jariah.
Wahai wanita solehah, wanita yang dirindukan oleh surga, janganlah engkau mengumbar-umbar fotomu, yang membuka auratmu, yang membuka hijabmu, sehingga semua orang menikmati itu dan menikmati dosa itu, sehingga ketika engkau telah tiada, menjadi penghalang engkau di surga kelak. Wahai wanita yang dirindukan oleh surga, janganlah engkau menggibah, janganlah engkau menggosip, karena perbuatan itu sama saja seperti engkau memakan daging saudaramu sendiri. Surga tidak akan terima orang yang suka menggibah. Surga tidak akan terima orang yang suka menggosip. Wahai wanita penghuni surga yang dirindukan oleh surga, janganlah engkau sombong. Janganlah engkau durhaka kepada suamimu. Janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wahai wanita yang dirindukan oleh surga, wahai wanita yang dipanggil oleh surga, janganlah engkau bersolek berlebihan untuk orang lain. Wahai wanita yang dirindukan oleh surga, janganlah engkau membuka aib orang lain. Janganlah engkau suka pamer, suka ria, suka mempertontonkan harta. Wahai wanita yang dipanggil oleh surga, yang dirindukan oleh surga, janganlah engkau suka mengadu domba. Janganlah engkau berzina, janganlah engkau selingkuh, janganlah engkau dengki. Wahai wanita yang dirindukan surga, jadilah kalian wanita seperti 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi. Seperti wanita yang disebutkan oleh Nabi, Khadijah, Fatimah, Maryam, dan Asia. Jadilah seperti mereka, orang yang kuat menjaga keimanannya, yang menjaga marwahnya, yang menjaga kehormatannya, yang taat kepada suaminya. Wahai wanita yang dirindukan surga, jadilah kalian ibu yang membesarkan anak-anak kalian yang menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Jangan engkau ajarkan anakmu joget-joget di media sosial. Jangan engkau ajarkan anakmu untuk membuka aurat. Jagalah dia, ingatkanlah dia akan perintah Allah. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Itu mutlak dari diri saya sendiri sebagai seorang al-fakir yang sangat lemah dalam bidang ilmu, yang dhaif. Kemudian kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.